Kemudian ini juga ada kaitan dengan poin berikutnya, wathiqatu birrizqi. Wajib bagi setiap muslim mukmin untuk senantiasa thiqah. Thiqah itu percaya pada yang memberikan rizki. Dalam urusan rizki, thiqah, percaya saja. Rizki itu hakikatnya mendatangi, bukan didatangi. Rizki itu hakikatnya adalah mendatangi, bukan didatangi. Loh, berarti kalau gitu kita nggak usah usaha dong. Maka usaha dalam mengambil rizki, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah saja, ya, mubah saja. Misalnya Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat usaha dalam mengambil rezeki itu mubah saja, enggak sunah-sunah acan begitu. Mayoritas ulama berpendapat sunnah, tidak wajib, jadi enggak dosa. Kalau ada orang enggak kerja itu enggak dosa. Sebagian ulama mengatakan wajib, cuma wajib ini dalam perkara-perkara yang memang wajib saja. Jadi sampai kebutuhan primernya itu terpenuhi. Maka kalau kebutuhan primer terpenuhi sudah tidak wajib lagi mencari rezeki itu. Jadi kapan mencari rezeki itu wajib? Sampai kebutuhan primernya terpenuhi. Namun mayoritas ulama berpendapat mencari rezeki itu sunnah, bukan kewajiban. Sehingga kalau ada orang yang tidak mau mencari rezeki, maka dia tidak berdosa. Tapi kenapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah marah kepada orang-orang yang duduk-duduk zikir di masjid, lalu kemudian mereka mengatakan, ya inilah usaha kami. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, rizki tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Maka ini yang pertama, ya, inilah yang menjadi dalil bagi ulama yang mewajibkan. Loh, terus ulama yang tidak mewajibkan melihat dalil tersebut bagaimana? Mereka beranggapan bahwa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu tidak mutlak. Tidak mutlak bagaimana? Maksudnya adalah ketika orang-orang meninggalkan usaha dan kemudian malah membebankan dirinya pada orang lain, nah itulah yang terlarang. Jadi alasan kenapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu melarang orang-orang yang di sana kebanyakan zikir di dalam masjid dan gak mau usaha itu karena mereka sudah menggantungkan kehidupannya pada orang lain dan menyulitkan orang lain. Kenapa? Karena mereka rata-rata tinggal di masjid dan hanya mengandalkan sedekah. Dan hanya mengandalkan sedekah untuk mengais rizki mereka. Itulah yang dicela oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya mereka beranggapan sudah lantar juga ada yang ngasih, ntar juga ada yang ngasih, ntar juga ada yang ngasih. Nah, mereka akhirnya menyandarkan pada orang-orang dan membuat kadang-kadang buat orang itu terbebani. Ya, orang-orang yang memberikan mereka sedekah itu jadinya terbebani. Oh, makin nambah di masjid. Ntar saya mau sedekah tapi nggak cukup. Nah, begitu ya. Oleh karena itu kebanyakan ulama menilai apa? Sunnah. Wakil dalam sebuah riwayat ruwiyah, ini saya juga belum dapat sumber asli ya primer yang benar-benar menceritakan hal ini, akan tetapi ada dalam sebagian kitab bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah berdebat dengan Al-Imam Malik, bahwa menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang lamanya, mencari rezeki itu wajib. Kalau misalnya dia nggak cari rezeki, ya nggak dapat rezeki. Kata Imam Malik, enggak. Yang namanya rezeki itu mendatangi, bukan didatangi. Maka kemudian Al-Imam Syafi'i dalam satu hari keluar untuk mencari rezeki. Maka beliau pun keluar, ya, mencari pekerjaan. Dan ketika kemudian beliau sedang mencari pekerjaan, maka beliau melewati kebun kurma yang sedang panen. Pada saat itu ternyata beliau tidak perlu bekerja pada saat itu. Tapi beliau keluar mencari kerja dan akhirnya diberikan hasil panen kurma yang tadi, kebun apa saya bilang? Kebun anggur, kebun kurma. Kebun kurma yang sedang panen, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i diberikan buah kurma yang sangat banyak. Maka Imam Syafi'i mengatakan, oh, karena saya ada niat berusaha,
kemudian keluar rumah dengan niat bekerja, maka Allah memberikan rezeki. Berarti rezeki itu didatangi dong, bukan mendatangi. Begitu ya kata beliau. Maka kemudian beliau pun mendatangi Imam Malik radhiyallahu an. Datang ke Imam Malik, "Ya Malik, ya guruku, ada apa? Saya ingin bertamu. Oke, ini hadiah dari saya untukmu. Apa ini?" "Oh, sekantung kurma yang bagus baru panen." Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Apakah engkau tahu dari mana aku mendapatkan kurma ini?" Imam Malik mengatakan, "Tidak. Aku tadi keluar rumah untuk mencari rezeki. Maka Allah memberikan rezeki melalui kurma ini ketika aku mendatangi kebun kurma." Kata Imam Malik, "Lalu apa masalahnya?" "Masalahnya berarti rezeki itu didatangi bukan mendatangi," kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Malik pun tertawa. "Bukankah aku tidak berniat keluar rumah hari ini dan ternyata engkau datang kepadaku dengan membawa sekantong kurma. Artinya rezeki itu mendatangi dong, bukan didatangi." Maka mereka berdua pun tertawa begitu ya. Artinya pendapat Imam Asy-Syafi'i ini dibantah oleh perbuatannya sendiri. Begitu. Artinya apa? Artinya memang pada akhirnya yang namanya rezeki itu mendatangi bukan didatangi. Ya Imam Malik yang nggak ngapa-ngapain dapat kok gitu ya. Seperti itu. Allahu ta'ala alam. Cuma kata para ulama, orang yang mendapatkan rizki tanpa bekerja itu tidak mendapat pahala. Tapi orang yang mendapatkan rizki melalui bekerja dengan cara yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Makanya kebanyakan ulama menilai berusaha, itu al-kasab, itu adalah sunnah. Untuk memahami hal ini, kaitan antara rizki, usaha, bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, itu saya sangat tekankan, sarankan untuk mempelajari kitab Al-Kasab. Kitabul Kasab. Al-Kasab ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam Abu Hanifah. Al-Kasb. Itu silakan dikaji. Itu kitabnya tidak terlalu tebal, cuma memang bahasanya mungkin yang agak butuh penelitian ya. Karena bahasanya bahasa ulama zaman dulu agak sedikit berbeda, tapi bagi saya masih terlalu mudah lah insyaallah. Bagi orang yang mendalami bahasa, bagi orang yang pernah belajar bahasa Arab, pernah belajar baca kitab, insyaallah bisa baca kitab ini. Begitu. Allahu ta'ala alam. Ini kitab Al-Kasb ya. Bagaimana kita mendudukan usaha dan juga kaitannya dengan ibadah. Begitu. Allahu a'lam. Baik.